Oke, gue mulai ya lanjutin yang kemarin. Ini gue bakal benerin coba kontrolernya sama kemarin itu kita mau bikin respon. Jadi kayak yang udah kemarin gue bilang, ini si controller ini buat validasi nanti bakal dipakai di semua request. Jadi ini perlu dibikin satu pattern yang yaitu global. Jadi nanti semua bakal pakai. Nah ini lo bisa ikutin eh, yang ada di sini itu kayak gini ya si projectnya ya si kontrol si validasinya fungsi validasinya. Nah, lo bisa bikin kayak gini. Jadi nanti pas di sini sebenarnya harusnya bisa sih ini tuh keterangan gitu. Harusnya tuh dia bisa kayak gini. Nah langsung kayak gini harusnya. Coba gua coba dulu deh. Nah kemarin tuh apa bisa. Oke gua coba dulu. Hmm, Kon, oops. Oh nggak ada ya. Oke, ini lo coba benerin dulu punya lo jadi kayak gini. Udah. Tapi itu titik konten, Mana? tapi scrolling. Ya, titik terus string titik. Dah, guys. Oke, ini di user controllernya jadi Tapi ini gue si error ini nggak mau, maksudnya si validate error, awalnya itu nggak mau, si error itu nggak mau. boleh Oh, bener nggak lo nulisnya anjir? bener-bener. Tinggal copy dong katanya. Kalau mau lu bikinnya sebelah-sebelah. Jadi sebelah lu ngoding, sebelah lu zoom.
Iya sih harusnya nggak mau di gua. Merah. Coba mana? Errornya dalam kurung. Oh, Pak. Dah, tutup. Yes. Nah, sekarang kita ke user controller. Di user controller lu bisa langsung kayak gini nih. Sekarang udah nulis, jadi tinggal dirapin aja. Iya. Oke, aku coba ya. Nah, sebelum nyoba gue mau ngasih tahu juga soal routing. Lo bisa pergi ke user, di sini ada routes, di sini ada API. Nah, kita nggak bakal pakai webnya, kita pakainya API-nya doang. Oke, defaultnya itu kayak gini nih harusnya nih. Ya, gue coba jelasin. Jadi di sini routes ini bawaan. Kalau misalkan lu mau bikin URL di Laravel, ya lu harus manggilnya root. Nah, di sini ada middleware. Middleware itu kalau dalam Laravel atau dalam web web programming atau application programming, sebenarnya middleware itu adalah blocking ya. Middleware itu mirip ya kayak di komputer-komputer juga ada middleware-nya. Firewall lah bisa dibilang kalau di itu tuh ada namanya firewall. Jadi eh, middleware itu kalau misalnya bahasa sederhananya adalah pintu masuk atau gate. Jadi gate lah bisa dibilang gate atau enggak pintu masuk. Jadi setiap ada request yang nantinya masuk ke dalam sini, di sini kan URL API. Jadi setiap ada request yang bakal nembak di sini, nah pada saat dia mau nembak di sini, dia harus lewatin pintu aksesnya dulu atau enggak dia harus lewat pintu middleware-nya ini dulu. Jadi middleware itu sama halnya kayak lu ngasih pintu untuk setiap request yang lu buat atau setiap URL API yang lu buat. Nah, pintunya itu nanti dikasih satpam, dikasih penjaga, dikasih guide gitu. Nah, penjaganya itu dari mana? Penjaganya itu nanti macam-macam. Gimana lu mau ngatur si penjaganya itu. Jadi middleware itu hampir sama kayak pintu. Nah, pintunya lu kasih penjaga. Penjaganya itu didefinisikan di dalam sini. Nah, penjaganya mau kayak gimana, itu nanti sebenarnya terserah lu, bebas. Cuman karena kita mau pakai Satum, nah Satum sendiri udah punya penjaganya yang sifatnya tuh bawaan. Jadi kalau kita pakai Satum, penjaga bawaannya yang udah disediain sama Satum itu nulisnya kayak gini. Jadi out titik dua Satum. Nah, di Satum ini kalau penjaganya itu fungsinya adalah mengecek. Jadi hampir sama kayak kalau kita analogikan di kehidupan nyata, itu kalau misalkan lu mau masuk sebuah tempat, lu harus lewatin pintunya dulu. Nah, di pintunya itu ada penjaganya ini. Penjaganya ini itu bertugas, dikasih tugas untuk mengecek apakah lu punya kartu akses. Kalau lu punya kartu akses, lu baru bisa ke sini gitu.
Nah, di sini kartu aksesnya itu berbentuk apa? Berbentuk token. Tokennya siapa? Tokennya Saktum. Jadi si Saktum bakal ngasih kartu akses secara gratis ke semua orang yang mau ngakses API lu. Cuman syaratnya kalau lu mau dapetin kartu aksesnya atau lu mau dapetin tokennya si Saktum, lu harus login dulu. Makanya di sini dikasih istilahnya out sama dia. Gitu. Nah, sebenarnya nggak mesti login ya, nggak mesti apa terserah. Tapi minimal karena dia pakainya out, maka defaultnya dia harus login dulu. Nah, jadi kalau middleware di sini itu dipakai untuk setiap permintaan URL API itu ketika lo nembak itu. Jadi eh, kayak lagi middleware itu sebenarnya sama halnya kayak pintu. Ketika lo mau akses sesuatu, lo kasih pintunya dulu. Di pintunya lo kasih penjaganya. Nah, penjaganya lu kasih tugas. Tugasnya ngapain? Kalau di Outsatum, tugasnya adalah mengecek kartu akses lu mana. Kalau lu punya kartu akses, lu baru bisa masuk ke sini. Kartu aksesnya di sini dalam bentuk apa? Dalam bentuk token. Nah, tapi tokennya nggak bisa salah-salah. Tokennya harus token yang dikeluarkan oleh Satum. Gitu. Nah, di sini ada prefix. Prefix itu sebenarnya bisa disebut sebagai nama depan. Jadi nama depan artinya adalah semua hal yang ada di sini ya, penamaan URL itu akan secara default dan otomatis selalu mempunyai nama depan V1 gitu. Nah, ini tuh sebenarnya harus nggak sih? Harus, terserah lu gitu. Lu sebenarnya bisa aja pakai V1 itu nggak di sini, tapi di dalam sini dikasih V1. Tapi kalau misalkan lu banyak ngasih kata V1 untuk setiap penamaan URL, maka lu bakal lebih effort. So makanya dia kasih kemudahan untuk lu bisa ngatur prefix. Jadi nama depan untuk seluruh request yang ada di sini itu akan secara otomatis baru bisa dipanggil kalau nama depannya punya kata V1. Nah, untuk name ini sebenarnya penamaan biasa untuk supaya sedikit berbeda sama URL yang lain atau grup-grup yang lain. Nah, untuk middleware, prefix sama name ini sebenarnya opsional. Terserah lu mau pakai atau enggak, tergantung kebutuhan. Karena kita mau ngehadirin backend yang private dan dia itu aman, maka kehadiran middleware atau pintu untuk setiap kali orang mau masuk atau manggil data dari backend itu penting gitu. Makanya kita kasih middleware. Nah, untuk prefix eh, cara kita mau ngasih karena kita tahu eh, setiap kali bikin aplikasi itu kemungkinan punya maintenance yang eh, jangka panjang meskipun belum tahu entah di maintenance atau enggak. Cuma kita selalu berasumsi untuk punya maintenance jangka panjang. So makanya kadang prefix juga dikasih kalau misalkan emang kita itu percaya diri bahwasanya aplikasi ini bakal di maintenance. Nah, P1 itu biasanya yang umum dipakai untuk bisa ngasih tahu sebenarnya ke pengguna front end atau developer front end atau si back end itu sendiri bahwasanya seluruh API yang ada di sini itu masih versi 1. Jadi ketika ngupdate besar dia naik versi 2, maka prefixnya nanti versi 2. Kayak gitu tuh. Itu sebenarnya buat buat jadi pembeda aja biar lebih rapi gitu. Nah, grup di sini itu sebenarnya adalah pengelompokan ya, dikelompokkan. Jadi seluruh URL yang nanti ada di dalam di sini itu dikelompokkan. Dikelompokkan yang secara otomatis itu punya middleware ini, prefixnya ini gitu, di mana namanya unik adalah ini. Nah, ini fungsi grouping tuh fungsi pengelompokan. Makanya ketika lo pakai group, lo menulis root-nya itu nanti di sini gitu. Nah, bisa juga sebenarnya lo mau nulis root-nya di sini. Yang umum kan contoh misalkan kayak gini. Misalkan ya out register
user controller class. Nah, yang umum sebenarnya kayak gini, ada metode-metode harusnya lu udah tahu apa aja tentang kebutuhannya. Nah, cara penulisan di Laravel itu di sini nama URL itu yang di sini bebas, kita ngesetnya mau namanya apa aja terserah. Eh, kurung siku itu dikasih kalau misalkan lu mau memanggil fungsi yang spesifik. Kayak contoh di sini kita memanggil fungsi register yang dibuat di user controller. Nah, kita memanggil fungsi spesifik yang ini. Jadi ketika orang ngehit URL ini, dia bakal manggilnya fungsinya yang ini aja. Nah, maka kita pakai kurung siku. Di mana ini nama kelasnya, di sini nama fungsi di dalam kelas ini. Nah, kalau misalkan untuk kebutuhan register, karena kita pakai Satung, secara default orang kalau registrasi akun kan belum punya token. Makanya out register itu nggak cocok kalau misalkan ditaruh di dalam middleware. Karena middleware selalu meminta token ketika mau request yang ada di sini. Sedangkan register pertama kali kita sama sekali nggak punya token. Malah kita nggak tahu ada token. Kak, gue mau bikin registernya di luar. Gue kasih penamaan ini. Terserah lu mau ngasih nama apa aja bebas. Cuman gue mau kayaknya yang biar lebih aktif. Nah, gue mau PP1. Nah, satu lagi kalau lo mau ngelihat lo punya project misalkan Laravel punya banyak URL gitu. Cuman lo bingung mau nyari satu-satu di mana. Di komen lo bisa pakai perintah php artisan root titik dua list. Ini lo minta semua list root yang ada. Nah, kayak contoh yang barusan gue buat, yang ini itu dia bilangnya secara root itu tertulisnya seperti ini. Gitu. Jadi gue bisa eh, ngambil ini dia sih satu nah, cek. Jadi nah root gua jadinya adalah seperti ini. Nah ini yang tadi register gue copy, gue coba panggil di sini. Nah kalau lu lihat responnya adalah kayak gini. Di sini statusnya 400 ya get request. Nah keluarnya dia bilang gini, the birthday field is required, the folder field is required gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini ya di Postman itu kelihatannya acak dan nggak rapi gitu. Nggak apa-apa, karena nanti pada intinya adalah kita mau apa namanya pakai fungsi respon-respon ini nanti di sisi website di sisi front end. Nah di sisi front end itu nanti tampilannya nggak akan kayak gini. Dia ada peringatan khusus lah yang itu secara bawaan di browser gitu. Nanti kita bisa manfaatin untuk status 400-nya ini gitu dan kita ngambil spesifik untuk respon ini aja. Itu nanti bisa jadi nggak apa-apa untuk sekarang kayak gini. Nah, makanya kalau misalnya kita lihat di controller itu kita punya beberapa informasi seperti ini di Postman. Gua sengaja nggak ngasih birthday dan kode. Nah, dia itu ngeluarin error bahwasannya birthday required, kode required. Nah, ini berarti controller yang udah dibuat untuk validasi itu udah berhasil.
kayak gitu. Nah, sekarang kita mau bikin selanjutnya itu ada respon. Nah, lo coba bikinin aja dulu di API. Nanti kayaknya pas gua di kantor gua nanti upload YouTube-nya yang kemarin sama yang hari ini ya. Nanti lu tonton aja. Karena ini gua ngodingnya yang gua buat ini eh, itu nggak gua terusin kalau misalkan gua nggak ngezoom sama lo, berarti harusnya logikanya eh, apa namanya? Kalau gua nyampe 90, lu juga harusnya nyampe 90. Nanti gua cek di lu apakah berhasil apa enggak. Nanti gua kasih video recordnya juga di YouTube. Dah, dah. Belum, sabar dulu cuy. Ini kan udah bawaan nih menurut. Lu nggak pakai prefix. Enggak, di sini gua kasih prefitnya langsung. Nah, sekarang kita bikin respon. Nah, respon sebenarnya buat apa fungsinya kita bikin global respon karena setiap API kan pasti harus butuh respon karena kita mainnya front end back end. Jadi kita perlu respon untuk setiap request di setiap fungsi di API kita pasti selalu ngeluarin respon. Entah itu error, entah itu berhasil. Nah, sekarang kita perlu nih bikin global respon karena semua fungsi itu selalu ngeluarin respon. Nah, makanya kita di sini di controller karena ini juga global respon, maka kita mainnya di controller. Oh, nah, di sini gua bakal bikin public function response, responses lah namanya, biar enak. Nah, respon gua bakal bikin kayak gini. Nah, di sini respon yang bakal dikasih keluaran itu adalah respon JSON. Jadi di front end itu bacanya data-data JSON. Tergantung sebenarnya nanti kebutuhan di front end. Cuman di sini front end yang mau kita buat responnya itu nerimanya data JSON. Dia ngolahnya data JSON. Kalau data XML, data bentuk yang lainnya itu tergantung kebutuhan. Nah, kalau kita mau pakainya data JSON di front end, kita bikinnya gini, return response JSON. Nah, eh, nanti outputnya dia adalah bentuk JSON dari responnya. Nah, sekarang kita mau mencocokin nih. Jadi untuk front end ini kita mau ngasih yang enak nanti di sisi front end. Jadi untuk front end itu kan ketika responnya berhasil atau responnya gagal atau responnya apapun itu normalnya kan supaya dia apa user experience-nya itu dapat maka kan bakal ngeluarin notifikasi entah mungkin itu responnya berhasil dia ngeluarin pop up berhasil atau gagal dia ngeluarin pop up gagal. Nah makanya
di sini kita mesti bikin globalnya itu support dengan pop up. Jadi pop up itu nggak diatur di front end. Kadang kalau misalkan kita bikin front end, misalkan contoh ini front end ya, call register misalkan. Nah, misalkan lu punya front end, di mana front end lu fungsinya namanya adalah call register. Nah, call register ini dia nge-call API register dari backend kan gini. Nah, respon yang didapat dari API itu nanti di mapping untuk dipetakan eh, kalau error. Jadi gini nih, if error, notif error, kalau berhasil, notif berhasil. Nah, pemetaan pemetaan notifikasi atau pop-up berhasil atau error itu kalau gue lihat dari banyak orang-orang yang biasanya baru belajar itu dia metain itu dia bikin pop-up-nya di front end. Jadi di setiap front end dia ketika nge-call API dia juga bikin codingan notifikasi. Jadi kalau error kasih kondisi, if error dia panggil notifikasi, kalau if sukses dia panggil notifikasi, sehingga untuk sebuah function call register aja dia butuh hampir 30 baris. Nah itu mubazir dan bukan kode yang bersih. Jadi untuk bisa saling support satu sama lain di sisi backend sama front end, maka notifikasi itu kita apa ya? Kita atur dari sisi backend. Bahkan dari sisi pesannya apa, teksnya apa, dan segala macamnya apa, itu kita atur dari backend. Karena yang tahu benar atau salah itu sebenarnya backend. Front end sama sekali nggak tahu benar, nggak tahu salah. Front end taunya cuma nerima. Karena yang tahu benar salah di backend, maka kita juga mau nggak mau harus mendefinisikan kalau benar itu pesannya seperti apa, kalau salah pesannya seperti apa, dan notifikasinya akan seperti apa. Gitu. Nah, makanya kita bakal arahnya ke sana bikinnya. So, di sini gue butuh namanya eh bentar, kode, jangan kode, message dulu. Message. Nah, ini message respon. Terus gue butuh kode. Nah, ini kenapa kita perlu ada kode? Kalau message, parameter message itu nanti fungsinya adalah untuk message respon. Jadi setiap kali respon kita punya eh, key-nya lah atau mungkin unique responnya. Ini buat apa responnya gitu. Nah ini kita tampung semua di message. Nah untuk kode karena fungsi respons ini nanti nampung ketika error, ketika sukses itu tetap bakal manggilnya fungsi respon. Jadi satu fungsi untuk error dan respon. Maka kita bisa bedainnya berdasarkan kode. Kode artinya kalau misalkan berhasil maka kodenya adalah 200 gitu. Tapi kalau misalkan nanti gagal, maka kodenya itu bisa 500 kayak gitu. Nah, ini nanti kita atur pada saat di fungsi controllernya. Di controllernya nanti kita atur kodenya mau berapa. Terus kita juga bakal butuh data. Nah, argumen data atau parameter data ini buat apa? Jadi nanti ini kan dipakai juga untuk ketika responnya sukses. Artinya ketika sukses ada data balikan yang bakal dikirim dari backend ke frontend. Nah, data balikan itu nanti ditampung dalam parameter data. Terus ada notifikasi. Nah, ini tadi yang tadi gue bilang. Nah, notifikasi sendiri nanti bakal diatur sebenarnya di sini. Notifikasinya akan jadi seperti apa. Nah, ini tugasnya nanti di sisi backend. Nah, kalau kita petakan dari 4 argumen ini, nanti di JSON-nya itu kita bisa bikin kayak gini.
Jadi ada key namanya message, di mana value dari message, terus ada data, itu dari data, terus ada notifikasi, itu dari notifikasi. Nah, untuk kode itu nanti kita taruh di sini. Karena kalau misalnya kita lihat dari respon JSON ya, dari respon JSON itu ada 4 parameter juga, ada data, status, header, sama options. Nah, data ini kan kita tampung di sini. Dia mintanya objek. Nah, kalau untuk status, nah dia defaultnya adalah 200. Artinya setiap kali dia nge-call respon JSON itu artinya berhasil. 200. Mau itu gagal, mau itu berhasil sekalipun gitu. Dia bakal tetap ngasih respon. Nah, ini defaultnya respon JSON. Cuman kita nggak mau respon yang dikasih ketika gagal itu sama kayak respon yang dikasih ketika sukses. Maka untuk bisa ngebedain kita kasih di sini status parameter sebagai kode. Nah, ini lo bisa tulis kayak gini. Udah? Kata gua gelo ini anjing. Kata gua gelo bagi dua layarnya. Ada dibagi dua layarnya. Ada kode kanan, yang kiri Google Meet. Gitu. Jadi jangan lu bolak-balik open Ctrl tab jangan. Lu bagi Kecil dua. aja kalau misalnya itu nggak bisa. Kalau notifikasinya itu di mana? Hmm? Kalau notifikasinya itu di mana? Notifikasinya maksudnya Itu kan ada empat variabel. ya. Nanti kalau notifikasinya itu ditaruhnya di mana? Jadi sini notifikasi. Ini teman-teman lu nggak ada yang mau belajar kan? Teman kuliah lu kan nggak mau belajar. Oke, kalau udah kita balik ke user controller. Berarti nanti kalau misalnya bikin protokol, nanti ini kontrolnya beda lagi. Maksudnya Kan yang mana kan biasanya kan kata lu kan kalau misalnya protokol kan via message atau notifikasi itu kan ditaruhnya di front end ya, di ya, database. terus Karena kan ada IPI-nya gitu kan harus sesuai dengan IPI daripada notifikasi errornya gitu. ya Atau ya gitu. Nah berarti nanti diubah lagi. nggak dirubah lagi, bukan front end, Berarti bukan. berarti nanti tinggal ngambil aja gitu si variabel message-nya ke front end gitu. Iya, jadi bukan bukan back end yang ngikutin front end yang ngikutin back end gitu. Kalau gua ngasih datanya kayak gini, lu harus ikutin lah. Lu yang kreativitas gitu. Jadi si front end yang nanti harus kreatifikasi. Jadi dari data yang dikasih back end, bukan back end yang ngikutin front end. Back end cuma nampilin aja, front end cuma nampilin aja. Logiknya ada di back end semua.
Nah, jadi front end nggak ada yang namanya logic itu nggak ada. Logic ada di front end kalau misalkan untuk bikin gaya-gaya aja UI-nya aja, logiknya ada, isinya UI doang. Kalau untuk logic-logic data semua di backend. Nah, eh, kalau udah ya, contoh kita mau mau sampel, gimana sih responnya jadinya. Jadi responnya gimana sih? Nah, kalau misalnya kita sampel untuk penerapannya di sini ya, itu kita bisa tulis di sini langsung return bis kita panggil kelas controllernya. Panggil kelas controllernya, kita panggil response yang tadi barusan dibuat fungsi response. Nah, fungsi response ini dia bilang ada empat. Pertama message. Message-nya itu kalau gua biasanya bikinnya gini, user created gitu. Sesederhana itu aja. Ketika gua mau bikin user berarti tulisnya message-nya user created. Terus kodenya karena dia berhasil 200. Nah, datanya adalah data token. Karena kan gue mau balikin token. Maka datanya di sini gue buat, nah, gue turun ke bawah biar enak ya. Nah, data di sini gue mau bikin data token, gue mau ngasih balikannya data token. Maka gue di ini bikin token. Nah, terus gue juga mau ngasih notifikasi gitu. Nah, notifikasinya di sini itu beragam ya. Oh sorry, notifikasi nggak pakai notifikasi. Nah, notifikasi. Nah, notifikasinya itu jadi kalau lu lihat di sini ya, sekarang nanti front end kita kan bakal pakai React. Nah, gua udah bikin eh, library, jadi gue punya library di npm itu defaultnya dia pakai TypeScript. Jadi ini buat React. Nah, nanti di sini kalau kita lihat gimana ya? Nah, ini ada websitenya. Itu nggak angelinuniverse.com. Rola anjing website gua udah jelek. Hah, udah ditemukan. Posting gua apa ya namanya? Juli padahal. Kok dibuat sih? Oh, SSL-nya jelek anjing. Itu mah dapat SSL. Kadang ada SSL, jelas buat bangsat. Date-nya kan Juli. Terus sekarang udah apa sih Februari kan? Ah, jelek. Januari. Sekarang bukan Januari. Harga bikin tiket dulu.
Anjing, bentar, bentar, bentar. Aku baru tahu loh. Di blok anjir. Ya udah, kita tinggalin aja dulu. Nggak jelas, mungkin kalau kamu beli hasil lagi lah, Pak. Ya, pada intinya ini, gue punya library. Jadi library gue ini itu komponen UI, komponen UI untuk React, untuk React. Jadi nanti kita bakal pakai komponen UI ini di React. Eh, apa namanya? Nah, di sini juga sebenarnya belum banyak ini ya apa namanya? Komponen-komponen di npm-nya. Cuman gue udah bikin komponennya eh, udah cukup banyak. Cuman emang gue belum update ke sini. Jadi nanti pas kita main di front end, nanti gue bakal push semua komponen yang udah dibuat ke sini. Jadi kita bakal pakai library ini. Nah, di library itu ada apa namanya? Ada sebuah notifikasi, ada komponen notifikasi di mana komponen notifikasinya itu hampir mirip-mirip sama kayak yang lain juga secara konfigurasi. Cuman desainnya doang yang beda. Jadi konfigurasinya nggak begitu jauh banget bedanya. Jadi nanti notifikasinya kita bakal bikin gini. Title. Notifikasi kan punya title. User berhasil dibuat. Terus ada body. Nah, ini bodinya tuh deskripsinya. Selamat datang di silakan akun baru berhasil dibuat. Nah, nanti ya di sini ada tipe. Tipe di sini sebenarnya nanti buat sisi front end ya. Jadi nanti front end bakal bisa ngebedain, bakal jadi enak ngebedainnya. Kapan notifikasinya itu error, kapan notifikasinya itu sukses. Makanya di sini tipenya antara error atau sukses. Cuma karena di sini sukses, maka kita tulisnya sini sukses. Gitu. Nah, jadi nanti notifikasi kita cuma punya tiga data aja, ada title, body, sama tipe. Tuh. Jadi untuk yang lainnya udah di setup di library gua. Jadi library gua cuma butuh tiga data ini. Tampilannya nggak ada, nanti ada sih sebenarnya, cuman di project yang lain.
repot sih bukanya. Coba intinya kayak gini. Nah, kalau udah dibuat ya contoh kayak gini notifikasinya, kita coba di sini, anggaplah di sini udah ada ya. Kalau kita bikin data baru, kita send. Nah, nanti respon JSON-nya kayak gini. So created, ada data di mana tokennya ini adalah ini, nah notifikasinya ini. Nah, kayak gini. Kira-kira nanti respon JSON-nya atau global response gitu. Nah, kalau untuk front end gimana? Untuk front end nanti dia harus ngikutin ini. Jadi jangan front end yang ngatur back end yang ngatur front end gitu. Nah, nah ini udah nih global respon. Sekarang eh, kalau misalnya gagal gimana? Misalnya gagal, sebentar gue mikir dulu. Oh iya, satu lagi. Gue ada yang kelupaan. Tadi gue barusan ingat bahwasannya eh, kita kelupaan tentang sesuatu. Itu adalah terkait data user ya. Jadi di migrasi user, kalau kita lihat di sini, itu ada data email, ada kolom email di table user. Nah, kalau di Siakat kan di apa namanya? Di Siakat yang pada umumnya itu kan biasanya dia loginnya pakai nick ya, pakai pakai nick, pakai name sama password. Nah, cuman emailnya dia bersifat unik gitu. Jadi email biasanya nggak pernah sama antara satu sama yang lainnya. Sama kayak Google, Google juga emailnya unik. Nah, makanya di sini kita update unik gitu. Di sisi user di migrasinya kita update jadi unik. Nah, tujuannya buat apa? Jadi setiap kali gue punya email atas nama Budi at Gmail, itu nanti pada saat selanjutnya ketika ada orang mau mendaftarkan dengan email Budi at Gmail, itu nanti dia nggak akan bisa dan ditolak gitu. Jadi bakal balikannya error karena emailnya udah ada sebelumnya. Nah, untuk bisa bikin unik di kolomnya, maka kita kalau di Laravel nambahin namanya unik. Nah, termasuk sama name. Name juga unik. Jadi nggak mungkin name-nya sama gitu dan kode juga unik. Jadi kode unik, name unik, email juga unik. Gitu. Jadi nggak mungkin sama. Nah, gue coba mau balikin dulu datanya. PHP artisan rollback. Jadi gue balikin lagi, gue ambil lagi seluruh data yang udah ada di database, termasuk tabel-tabelnya gue turunin lagi, gue tarik lagi ulang. Nah, sekarang gua migrate lagi. Oke, ya. Kalau gue lihat di localhost ya, nah data usernya clear lagi, tapi ada yang baru sekarang di sini ada unique warna merah kuncinya. Ini unik, ini unik, ini unik. Gitu. Dan datanya hilang lagi. Jadi lu roll back dulu. Kalau dapat user tab sudah dapat rolling back dia bilang baru lu migrate lagi. Apa? artisan modul sih Migrate titik dua rollback. ulang.
Kalau udah di rollback di migrate. Oke. Nah, nah, ini kita coba cek ya. Coba cek di sini. Tapi sebenarnya kita bisa ngasih required di awal. Kita bisa ngasih required di awal kalau nggak salah. Gua agak lupa. Laravel, validator, unik. Nah, unik. Oke. Di sini bilang gini. Kalau untuk ngasih unik ya, jadi kita ngasih validasi di sisi awal, di awalnya ketika nge-call register itu di mana kita punya data kolom email unik, name unik, kode unik. Nah, jadi kita bisa kasih gini, unik, kalau kita lihat dari sini ya, unik ini sama, sama kayak yang ada di migrasi, unik, titik dua, nama table, ini nama tablenya, user tab, jadi dia manggil table dan itunya unik, koma, nama kolom, email. Nah, ini kita paste di sini, kita paste di sini. Iya, iya, dia formatnya gini. Dia unik, karena ini kita kasih unik, titik dua, nama tabelnya apa, di sini nama kolomnya. Nama kolomnya name, ini nama kolomnya kode. Nah, kalau kita cek di Postman, ini kan data sekarang kan belum ada sama sekali. Jadi harusnya dia bisa masuk karena pengecekannya dia pasti true, artinya nggak ada berhasil harusnya. Nah, ini dia dapat dibuat kalau kita lihat di database di tabelnya. Nah, ini masuk emailnya ini, NIM-nya ini, kodenya ini. Nah, sekarang kita kita cek kalau misalkan kita ngirim dengan data yang sama. Nah, dia bilang gini, email has already been taken, artinya email udah digunakan. Name juga udah digunakan. Kode juga udah digunakan. Gitu. Artinya dia nggak bisa sama nilainya. Contoh emailnya gue ganti jadi ini, ini emailnya beda, tapi ini masih sama sama kode. Nah, dia ganti sekarang name sama kode. Gue ganti name-nya misalkan. Nah, sekarang tinggal kodenya doang. Gitu. Jadi ini validasi. Jadi di awal dia bakal dapat respon yang cepat. Jadi responnya bakal cepat. Jadi nggak di bawah validasi itu. Ya di sini tapi di awal udah validasi. Jadi kalau misalkan yang call harusnya responnya cepat banget karena di awal yang nge running program hanya sampai sini aja. Nah ini berarti udah berhasil untuk unit. Nah sekarang kita masih di sisi users. Kita masih berkutat dengan yang namanya name sama kode. Sekarang kita bakal lari ke name sama kode. Gini, name sama kode karena lu juga sebagai mahasiswa tahu bahwasanya untuk name antara name lu sama name yang lain kan beda-beda. Itu nggak mungkin sama. Harusnya juga kode pun beda-beda gitu, nggak mungkin sama. Jadi mereka berdua sifatnya unik. Nah, permasalahannya di sini kan nggak ada namanya generate unique code atau generate unique name. Kadang masalahnya gini, antara NIM sama NIM di Untirta misalkan sama NIM di Unbaja itu beda gitu. Untirta misalkan, nah NIM-nya cuma sepanjang ini doang. Tapi mungkin di Unbaja bisa segini gitu. Jadi masing-masing kampus itu punya NIM-nya masing-masing gitu. Format format NIM-nya masing-masing itu beda. Nah di sini kita mau
memetakan sebenarnya untuk anggaplah kampusnya adalah kampus Angelin. Nah, kampus Angelin ini harus punya nick atau punya NIM yang unik gitu, termasuk kodenya juga. Nah, sekarang kita berarti mau nggak mau harus bikin sebuah table baru. Untuk apa tabelnya? Untuk menampung kode sama NIM. Jadi nanti kode itu di-generate by database. NIM juga di-generate by database. Jadi untuk formatnya itu semua diatur di table dan kode juga formatnya diatur di table. Jadi nanti kalau misalkan ada perubahan rektor misalkan atau perubahan ke apa peraturan Kemendikbud di mana NIM atau kodenya itu jadi berubah formatnya, nah kita nggak perlu repot-repot harus ngupdate di backend. Jadi nanti kita cuma cukup ngupdate di sisi database aja. Nah di sini kita bikin karena ini dia master, artinya dia datanya di sifatnya default dan dipakai buat semua, maka kita bakal taruh ini di modul master. Nah di sini gue bakal bikin database baru PHP artisan kayak yang udah kemarin modul ya, modul titik dua next model m nim tag gini aja deh m eh, generate nim. Jadi gue bikin nama database migrasinya m generate nim tab. Dimana modulnya kita pakai modul master. Di sini jangan lupa migrasinya pakai strip m. Ya, gue enter. Terus gue bikin lagi sekarang buat yang kode. Gue enter. Nah, terus bakal ngikutin. Lu bikin cobain aja bikin ini si master ini. Oke, di sini di database. Baterai gua habis kayaknya nih. Terus, oke, di sini ada dua, generate time sama generate code. Ntar gua ganti baterai dulu. Oke. Nah, di sini kita butuh gini, kalau di kampus atau di sekolah ya, ini sebenarnya bisa buat kampus atau buat sekolah bebas. Jadi kita kan kalau di sekolah punya beberapa kelas ya, ada X, misalkan IPA 1 sampai 10, ada 11 IPA 1 sampai 10 dan seterusnya. Kalau di kampus kan berarti kita ngikatnya kemana? Ke jurusan. Ya, ya ke fakultas. Ya ke jurusan berarti. Jadi contoh kalau di sekolah berarti kan gini, kalau kita mengadunya kepada kampus ya. Kalau kampus kan berarti awalnya pertama fakultas dulu. Nah, anaknya fakultas jurusan. Nah, kalau di sekolah itu kan berarti bidang bidang apa ya? Bidang apa ya? Ya bidang lah, IPA atau IPS. Ya kita bidang lah. Di sini ada IPA atau IPS. Nah, di bawahnya itu ada kelas-kelasnya, ada IPA 1 sampai IPA 10. Nah, nanti di sini kan baik kelasnya kelas 10 berapa 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 berapa. Nah, berarti sebenarnya hampir sama, mirip kayak fakultas sama kampus sama sekolah. Jadi makanya ini sebenarnya bisa dipakai buat di sekolah atau di kampus. Nah, di sini kita mau bikin sebuah aturan kode, di mana kodenya itu eh, bentar,
di mana nanti kodenya itu terdiri dari beberapa kolom. Nah, kalau lu sendiri pernah nggak bikin kode-kode kayak gini? Pak, Lu sendiri pernah nggak bikin kode-kode kayak gini? enggak, belum pertama kali. Menurut lu, kenapa kita harus bikin kode? Nggak tahu, gue juga bingung maksudnya kode itu gimana ya. Oh, jadi sebenarnya gini, apa namanya? Kode itu sebelum kita bikin kode ya. Jadi lo harus tahu dulu yang kayak udah gua bilang sebelumnya. Kalau lo di kampus kan lo kan punya NIM. NIM lo sama NIM orang nggak sama, itu beda. Ya NIM lo ya NIM lo, NIM orang ya NIM orang, itu semuanya beda. Nah, sialnya adalah apa namanya? NIM-nya lo ini gitu, itu tuh apa ya bahasanya? Nggak bisa ini apa sih namanya? Emang nggak bisa sama gitu secara aturan itu benar-benar nggak bisa sama. Nah makanya nah, aku coba dulu. Ish, ntar aku coba login di GitHub dulu. Gua ada contoh kode yang kita bisa pakai. Oke, ntar gua share lagi. Nah, aku coba ya. Ntar. Google mana sih? Dah? Eh, nah, gini, kita karena kita bikin kode, kita bikin NIM ya, kita bikin, jangan kode. Ah, ini jam setengah satu bulan ya. Mau Pernah? antar mama, bapaknya kan pergi ke Jakarta. Oh ya udah. Nah, kita bikin ini label, kita bikin char. Di sini eh, prefix ya, kita sebutnya prefix.
Di sini panjangnya 6. Prefiknya Nah, arti apa? Jadi kayak tadi gue bilang fakultas ya, kita punya fakultas, kita punya jurusan. Nah, prefik itu nanti akan ngikat ke fakultas. Jadi misalkan lu fakultas apa teknik, misalkan teknik lu berarti TMK prefiknya gitu. Kalau enggak teknik kayak gitu. Nah, misalkan contoh kayak gini. Cuma kan ada selain teknik kan misalkan ada eh, keguruan. Kan itu kan panjang tuh. Nah, makanya nanti kita singkat. Jadinya misalkan TMK atau keguruan misalkan KNG misalkan. Atau enggak KGK misalkan kayak gitu. Nah, ini sebenarnya buat bedain dari sisi fakultas. Makanya sini kita kasihin 3 aja deh, jangan usah banyak-banyak. 3. Nah, terus kita ada namanya eh, ini integer, ada star, ini kita defaultnya 1. Nah, star ini artinya nanti urutan. Jadi misalnya gini ya, nanti kode yang kebentuk sama si database itu nanti haruslah gini. Misalkan lu fakultas teknik ya, fakultas teknik. Nah, maka nanti yang kebentuk adalah gini, TNK, lu fakultas teknik, lu jurusan apa? Lu jurusan apa sih? informatika. Informatika. Oke. Maka nanti dapat gini, TNK, eh, IFK, TNK IFK 00 sorry sorry bukan 01 benar. Gini 24. Nah, jadi nanti kode yang terbentuk itu adalah kayak gini ya. Nah, nah kode yang mau kita bikin adalah gini. Jadi PNK artinya lu Fakultas Teknik, IFK artinya adalah informatika. Nah, 24 itu adalah angkatan lu. Nah, 001 itu adalah urutan mahasiswa gitu. Jadi lu misalnya mahasiswa ke satu, kalau misalnya lu mahasiswa ke 30 gimana? 30. Ke 32 gimana? 32. Kayak gitu. Jadi nanti semua sama. Jadi nanti kita bisa enak nih, kita mau nyari fakultas teknik, kita cari berdasarkan kode misalkan ya. Kita cari aja TNK, nanti dapat semua. Kita cari lagi informatika angkatan 24. Kalau misalnya angkatan 21, kita cari 21. 22, 22. Kayak gitu tuh. Nah, nanti kode yang mau kita bikin adalah kayak gini. Maka di sini kita juga butuh sebenarnya selain traffic, karena traffic itu nanti untuk fakultas, kita butuh juga apa namanya? Sebutannya apa ya? Serial, serial. Nah, serialnya 3. Jadi nanti ini adalah kalau kita bedah ya di bawah sini, ini adalah prefix, strip, serial. Nah, di sini kita juga butuh yes, eh integer loh, integer yours. Nah, artinya adalah angkatan. So, jadi nanti urutannya kita bikin ini prefix, kita ambil dari sini, artinya adalah fakultas, serial itu artinya adalah jurusan. Nah, 24 itu artinya adalah yours, yours, yours. Nah, star ini artinya adalah ini 32 satu lah. Kita startnya dari satu. Kan ini mahasiswa pertama, maka startnya dari satu. Makanya sini kita defaultnya satu. Nah, cuman gini, kita mesti ngatur berapa berapa banyak mahasiswa di satu jurusan pada satu angkatan gitu. Kita mesti ngatur berapa panjangnya, panjang kode yang terbentuk.
Nah, contoh misalkan kalau di satu angkatan kan biasanya untuk satu jurusan itu paling banyaknya minta ampun itu adalah 200. Oke, maka kita di sini bikinnya label length. Artinya berarti di sini length integer. Oh, jangan integer, ini aja, ini biar kecil. Length. Gitu. Nah, kita tahu kan bahwasanya nah timestamp kita nggak butuh. Kita nggak butuh. Kita tahu bahwasanya tadi satu angkatan itu paling maksimal adalah 200. 200 kan kalau ditulis kayak gini kan. Si 200 itu kalau ditulis lagi gini 200. Lengthnya berapa? Ini kan satu angkatan nih. Anggaplah satu angkatan. Di semua kampus itu kan rata-rata paling maksimal ada 200 kan. 200 orang di satu angkatan jurusan. Ini jurusan ya. Kita bicara jurusan. Oke. Karena kan kalau kita lihat di sini nih, IFK ini udah jurusan ya, yes. Gitu. Maka kita bicaranya satu angkatan jurusan. Karena kalau misalkan nanti contoh misalnya gini, ada teknik elektro. Ini bukan IFK tapi LK misalnya gitu. Nanti dari satu lagi, nanti ini dari dua lagi, kayak gitu tuh. Kebayang kan? Nah, maka di sini kita mesti bikin maksimal di satu jurusan itu kan rata-rata 200 orang lah, anggaplah gitu, banter-banternya. Nah, untuk 200 ini lengthnya berapa? Oke, 3. Berarti di sini kita 200 adalah kalau misalkan 3 berarti kan gini, 00001 atau enggak 001 kan ini kan? Atau enggak 001. Nah, berarti di sini lengthnya adalah 3. Gitu. Jadi nanti yang terbentuk kalau misalnya kita ngikutin aturan ini, di mana ini years, di sini adalah length dalam kurung di sini adalah star. Jadi nanti yang terbentuk kalau misalnya kita ngikutin ini TNK artinya adalah teknik, strip serial artinya adalah jurusan, IFK misalkan informatika angkatan atau years itu berarti 24 misalkan. Nah, startnya atau lengthnya itu adalah panjang random random angka, urutan, sorry bukan random, urutan angka yang dibuat. Jadi kalau misalkan ini lengthnya adalah 3, maka urutannya lagi 001. Nanti ada mahasiswa baru lagi 002, baru lagi 3, gitu tuh. 4, nanti sampai di sini sampai mahasiswa ke berarti berapa? Ke 999 gitu. Oke. Nah, ini nanti urutan mahasiswa yang terbentuk untuk satu jurusan informatika angkatan 2024 tahun sekian, di mana jurusannya adalah ini. Nah, ini adalah random code. Jadi nanti fungsinya adalah untuk ngebedain mahasiswa selain punya data NIM yang sifatnya unik, mahasiswa juga punya kode yang unik. Kayak gitu. Nah, ini kode udah ada. Nah, untuk yang di sisi NIM ini nanti beda. Cuman nanti NIM kita karena lo mau cabut, maka NIM bahasa nanti lagi. Kita nyampe kode aja dulu. Ini besok. Besok gua zoom lagi ya. Everyday. Eh Besok tuh nggak bisa ngapain? kampus dulu. Mau ngapain? Ada dosen gue pengen minta apa sih surat apa KL. Ya kan bentar doang itu mah. Iya, di jam paling jam ada lagi. Lama banget anjing. Paling Jangan, ada temen ngobrol. ya udah cabut aja dulu. Kalau nggak ajak temen lu belajar. Soalnya kalau jam 11 gua kebetulan jam 2 gua ngantuk paginya. Paling kalau ketemu dosen jam setengah 8, balik jam setengah 9, jam 9 lu balik, jam 9 ngoding lagi. Kalau enggak lu ajak temen lu aja tuh yang buat ngobrol apa segala macam suruh ngoding. Oke, nah ini kita ini cuman nah sama terakhir satu lagi.
kita butuh namanya deskripsi. Ini sebenarnya deskripsi tujuannya adalah buat pengingat sebenarnya. Eh, apa kode ini atau apa ya? Generik kode ini itu dibuatnya buat apa sih? Kayak gitu. Ini dibuatnya buat apa? Nah, ini kita butuh di sini. Oke. Nah, udah kalau udah di sini berarti kita tinggal ngejar aja. Apa hapuskan chat. Pokoknya gini, modul migrate master. Oke. Nah, ini udah ada nih. Cuman yang nim ke bawah nggak apa-apa. Nanti besok gua rollback. Nah, ya wes. Access start tuh kasih default. Ya, defaultnya satu. Sekarang kita mau mau generiknya nanti dari angka satu, dari mahasiswa ke satu atau dari siswa satu. User control Nggak ada apa-apa. tadi kan lu nambahin Apa? Ya wes, nanti gua upload di YouTube ya. Nanti lu tonton aja. Ya wes kalau gitu. Gua tutup ya.